Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya harapkan saudara dalam keadaan baik dan sehat hari ini. Mari saat ini kita memuji Tuhan. Dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami, Yesus. Saat ini kami serahkan hati kami, Tuhan, untuk menerima taburan firman-Mu melalui hamba-Nya yang diurapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jumpa lagi pada pagi hari ini dengan renungan firman Tuhan yang luar biasa. Kehidupan membawa kita, Tuhan Yesus membawa kita di dalam kehidupan yang penuh anugerah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan memang sekeliling kita memang berat, tapi ketika kita mengenal Tuhan,
kita dibawa kepada anugerah-anugerah yang mana tidak seperti yang diajarkan oleh dunia atau sekitar kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menarik yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, di dalam kehidupan kita di setiap kali kita membacanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema kasih tanpa batas. Ketika kita berbicara tentang kasih tanpa batas, itu adalah sesuatu kasih yang tidak bisa diukur. Kasih yang sangat luar biasa besarnya, yang sangat dalam di dalam kehidupan kita. Karena apa? Allah sendiri telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hal yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena di sini adalah sebuah kisah yang membawa kita untuk melihat kepada kehidupan nyata, di mana ada dua kakak beradik yang satu merasa ada pilih kasih di sana, sehingga dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, dan pada satu kali ketika dia sudah kehabisan keuangan dan lain sebagainya, dia mau kembali kepada orang tuanya. Disinilah kasih yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, kasih Bapa kepada kita. Yang pertama, kasih tanpa batas itu kasih Bapa kepada anak melebihi tindakan yang dilakukan oleh anak itu. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan oleh anak itu sungguh luar biasa. Kalau kita pikir tidak bisa dibayangkan lagi. Mungkin kenakalannya ini karena dia sudah menjual, sudah mengambil segala sesuatunya, dan dia pergi meninggalkan orang tuanya. Tetapi ketika dia kembali, bapaknya tidak melihat satu celah kesalahan dalam kehidupannya. Walaupun itu besar, tapi dia melihat bahwa inilah anaknya. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan sebuah pelanggaran di hadapan Bapa melihat kita. Inilah anakku, inilah anak yang telah kupilih, inilah harus yang kuterima. Dia harus kembali kepadaku. Walaupun kesalahan yang kita lakukan itu sangat besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, kasih tanpa batas yang kedua adalah kasih Bapa kepada anak tidak didasarkan pada syarat apapun. Kenapa? Kalau kita melihat di sekeliling kita, orang ketika mau memberikan kasih, pasti ada syaratnya. Harus begini, harus dituntut seperti ini. Tapi kalau kita berbicara kasih dengan Bapa kita di sorga, kasih dengan orang tua kita, di sana kita akan melihat bahwa kasih di sana tidak ada syarat apapun. Ketika kita mau kembali, Bapa selalu akan menerima. Ayo kita baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Inilah kasih tanpa syarat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika anaknya kembali, dia mengenakan perjamuan yang luar biasa, memberikan jubah terbaik bagi anaknya, memberikan cincin kepada anaknya, dan mereka bersukacita. Inilah kasih yang tanpa syarat. Tidak ada nanti setelah balik rumah tidak boleh nakal lagi ya. Bapaknya tidak melihat itu, tapi bapaknya ketika melihat anaknya dari kejauhan, dia berkata, persiapkanlah perjamuan, persiapkanlah pesta itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa besar kesalahan yang kita lakukan, seberapa banyak dosa yang kita lakukan, tapi kalau kita mau melihat kepada kasih Bapa itu, kasih Bapa itu tanpa batas, kasih Bapa itu tanpa syarat. Di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Mungkin di dalam kehidupan kita melihat orang tua kita memperlakukan kita seperti seolah-olah sedang memiliki kasih, tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Orang tua selalu memberikan kasih yang terbesar bagi anak-anaknya. Tidak istilahnya pilih kasih yang A, B, dan C. Tidak ada istilah seperti itu. Memang terkadang penilaian kita
itu membuat kita berubah perilaku kepada orang tua kita, kepada bapak kita. Terkadang kita melihat, oh orang ini diberikan kesuksesan, oh orang ini diberikan mujizat oleh Tuhan. Lah kok saya tidak dapat, sudah sekian tahun berdoa, sudah sekian tahun bergumul, tapi kok mujizat itu belum datang. Bapak ibu saudara sekalian, diingatkan lagi bahwa kasih itu tidak seperti itu. Ketika kita belum mendapatkan apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan, mujizat atau apapun itu, kita harus melihat bahwa di sana ada kasih yang sedang Allah persiapkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika waktunya tepat, ketika waktunya datang, kasih itu terlihat di sekitar kita. Orang sekitar kita mendapatkan berkat dari kasih yang telah diberikan oleh Bapa kepada kita. Bapak ibu saudara sekalian, mari kita mau melihat dari kisah ini dari Lukas pasal yang ke-15 ini, bahwa kasih itu tanpa batas, kasih itu tanpa syarat, kasih itu tidak melihat kepada tindakan atau kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Mari kita belajar menerapkan kasih ini dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat di manapun kita berada, di sekeliling kita, di tempat bekerja kita, di tempat pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati.